Puji Tuhan, kita kembali bersama-sama berhimpun pada hari ini, hari Sabtu 28 November, untuk boleh menyaksikan sebuah perjalanan keluarga yang akan diberkati oleh Tuhan. Saudara Hartono Laksana Wijaya bersama dengan saudari Cikwita Purnomo. Dengan hormat saya mengundang kita bersama-sama berdiri, kita akan mempersilakan mempelai wanita, saudari Cikwita Purnomo, akan memasuki altar pernikahan. Sama dengan yang dikasihnya Bapak Adono dan Purnomo, karena ini menuju altar pernikahan. Kebaktian pemberkatan nikahan ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bila anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah akan tercurah kepada setiap kita. Kita bersama-sama memuji Tuhan Allah yang setia, adalah Allah yang telah mempertemukan saudara Hartono bersama dengan Cikwita. Dengan lagu ini seperti yang ada di dalam lembaran saudara, lagu yang pertama.
bersama-sama berdoa. Tuhan, inilah hari yang Kau jadikan satu hari yang penuh dengan limpahan syukur yang tidak pernah habis-habisnya. Itulah alasan kami hari ini berdiri di dalam altar rumah Tuhan, khususnya memohonkan akan berkat yang Tuhan akan limpahkan, curahkan kepada dua anak manusia yang oleh karena karya-Mu yang telah mempertemukan mereka untuk boleh membangun sebuah pernikahan yang kudus di dalam pandangan. Tuhan, ini bukan acara manusia, bukan sebuah produk keluarga, produk kebudayaan tertentu. Namun kami sadar betul pernikahan adalah sebuah desain yang Tuhan telah rancang bahkan sebelum segala sesuatunya ada. Dan kami ingin Allah yang merencanakan pernikahan itu hadir di tengah-tengah upacara pemberkatan nikah, khususnya bagi Hartono dan Cikwita. Tuhan, mereka berdiri hari ini bukan sebagai formalitas, sebagai requirement untuk memenuhi segala persyaratan, namun dengan satu kesadaran betul mereka membutuhkan Tuhan yang hadir, bahkan Tuhan yang siap memberkati dan menyertai perjalanan mereka dari hari pertama sebuah pernikahan yang sukses sampai terus berjalan dan kemudian berbuah-buah dengan limpahnya. Tuhan yang kami hormati, kami mohon penyertaan dan kehadiran-Mu di dalam ibadah ini, supaya hati-Mu yang dipuaskan dan berkat akan Tuhan siapkan untuk mereka berdua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Hartono dan Cikwita, ada banyak kata yang muncul ketika berbicara soal pernikahan. Misalnya kata yang muncul yang kuat adalah kata cinta. Betul ya? Itu kata yang sangat dominan sekali, dominan banget. Barangkali ratusan kali saya berkhotbah tentang pernikahan, mungkin itu tema soal cinta cukup mendominasi, cukup dominan. Tetapi hari ini izinkan saya akan menghadirkan sebuah tema yang berbeda, yang saya kira tidak kalah pentingnya daripada sebuah pernikahan yang tentu akan kalian jalani, yaitu kata yang namanya komitmen. Komitmen, satu kata yang saya kira mempunyai bobot yang penting juga di dalam sebuah perjalanan pernikahan. Ada 4 hal yang saya bagikan, semoga ini menjadi sebuah pegangan, acuan ketika kalian akan memulai hari pertama ini dan terus berjalan dengan satu kata yang Tuhan sematkan di hatimu berdua, komitmen. Sama-sama ucapkan komitmen. Baik. Komitmen apa itu? Ada 4 komitmen dalam sebuah pernikahan Kristen yang harus kalian bangun. Saya ulang, harus dibangun, terus dibangun. Apa saja itu? Yang pertama yaitu komitmen secara total. Komitmen yang bulat, yang total, yang penuh, yang utuh. Kata kunci untuk komitmen pertama yaitu aku akan tetap bersama kamu. Sama-sama boleh ucapin kata ini. Aku akan tetap bersama kamu. Ini komitmen total. Saudara-saudara sekalian, komitmen ini, dalam unsur komitmen ini berbicara apa? Yaitu ada unsur menyerahkan diri. Ada unsur menyerahkan diri. Masing-masing menyerahkan diri kepada pasangannya. Hartono menyerahkan diri kepada Cikwita, demikian sebaliknya. Cikwita pun dalam komitmen total, kamu menyerahkan dirimu kepada orang yang telah kamu pilih dan telah kamu doakan. Apapun yang terjadi, kalian mengatakan saya tetap bersama kamu. Saudara-saudara sekalian, khususnya keluarga yang saya hormati, di dalam kelas pernikahan yang telah kami bersama-sama dengan mereka berdua kita tempuh, kita melewati sebuah proses yang panjang, dan saya senang ketika ngobrol dengan mereka berdua. Saya senang ternyata mereka menyimak baik-baik kelas premarital counseling yang mereka ikuti, dan mereka mencatat dengan sangat baik. Luar biasa ya, ternyata orang-orang yang hebat ini, mereka punya kerinduan membangun pernikahan yang sukses. Jadi itu kelas pernikahan itu kapan? Ya, udah lama ya, sebelum pandemi kalau nggak salah ya. Dan kemudian di masa-masa menjelang pernikahan,
Saya telepon kembali secara pastoral, dan telepon Zoom dia. Wah, saya kembali merimain beberapa hal. Ternyata mereka keluarkan itu contekan semuanya sekali. Semuanya buku dikeluarin semua. Saya katakan, kamu ingat semua ya, kamu hafal ya, antusias kan dengan pernikahan kalian. Dia bilang, enggak, Bu, sudah hafal. Kami catat, kami keluarkan ini semuanya. Wah, saya senang. Masih ada nggak catatannya? Masih ada ya? Kalau nggak ada, nggak diberkati jadi. Baik sekali. Sudah mungkin mencatat dengan sangat baik. Maka saya katakan bahwa dalam perjalanan pernikahan ini tidak ada pernikahan yang ideal. Halo? Bapak Ibu yang telah menikah? Jangan bermimpi, pernikahan itu bukan ideal yang begitu penuh dengan bunga-bunga, parfum di mana-mana baunya, aromanya. Oh tidak, sangat tidak. Berada di tengah-tengah dunia yang berdosa, dunia yang tercemar ini, maka tidak ada pernikahan yang ideal. Kenapa tidak ideal? Jelas, karena masing-masing orang, masing-masing kalian adalah orang yang tidak ideal. Kita, betul, Hartono bukan orang sempurna, bukan? Apa yang jawab Yesus? Kita sempurna bukan? Tidak, ya, jujur katakan, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Saya orang tidak sempurna, saya menikah dengan orang yang tidak sempurna. Apa yang terjadi? Ketidaksempurnaan muncul. Bukan hanya pribadi kita yang tidak sempurna. Anda berada di tengah-tengah dunia yang tidak ideal, tidak ideal. Bayangkan orang yang tidak sempurna, suasana sekitarnya tidak ideal, kemudian membangun sebuah pernikahan. Saya pastikan bukan sesuatu yang ideal dan sempurna. Artinya apa? Akan muncul ada banyak kesulitan, kerikil yang mungkin akan hadir sepanjang pernikahan kalian. Itulah alasan dibutuhkan komitmen total. Di dalam berbagai macam kondisi yang apapun, kamu katakan, saya tetap bersama dengan kamu. Sudah bukankah inilah yang kemudian dinyatakan oleh Kristus kepada kita sebagai gereja? Bagaimana Kristus menyerahkan dirinya? Dia tidak pernah melihat atau memberikan term and condition. Tidak pernah, saudara. Yesus tidak pernah berkata, kalau situasi baik, oke, saya akan bersama-sama kamu ya. Kalau kamu adalah anak yang baik-baik dengan suara saya akan bersama kamu. Tidak, saudara. Kristus dalam cintanya, komitmen totalnya. Kita jadi anak yang nakal sekalipun, dia tetap bersama kita. Saudara-saudara sekalian, khususnya Hartono dan Cikita, mari bangun komitmen total. Di hatimu bersama-sama mengatakan, aku akan tetap bersama dengan kamu bagaimanapun dan apapun yang akan terjadi. Satu kali ada seorang wanita muda yang baru menikah, kemudian dia bertemu dengan seorang wanita senior yang adalah seorang pembimbing mentor dalam sebuah pernikahan. Kemudian dia mulai cerita, iya ternyata pernikahan yang muda ya. Saya nggak menduga bahwa pasangan saya yang saya kenal selama ini, ternyata tiap hari saya menemukan kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Artinya ada masalah. Cikita begitu, siap ya Cikita ya? Siap. Dari semuanya dia ada ready. Kemudian ini wanita muda, dia menghampiri seorang wanita senior yang adalah pembimbing dia. Dia mulai cerita, iya pasangan saya begini, kami menemukan banyak hal. Sambil cerita, kemudian wanita tua ini mengajak mentinya, orang yang dimentornya ke dapur. Sambil dia bercerita, kemudian wanita tua ini dia memasak air panas. Masak, terus bercerita, aduh suami saya begini, mertua saya begini, aduh ceritanya panjang banget. Jadi wanita tua bijak dia mendengar sambil dia masak air panas. Setelah mendidih, benar-benar mendidih itu, bukan hanya uap air, gelembung-gelembung panas total. Kemudian dia mulai menuangkan ke dalam tiga wadah. Kemudian dia mengatakan, hai anak muda, dia mengambil satu wortel. Tahu ya wortel? Dimasukkan ke dalam air mendidih itu. Kemudian dia mengambil dua ada telur ya, dimasukkan juga ke dalam wadah yang kedua. Setelah beberapa lama sambil menunggu cerita itu, dia mulai mengeluarkan wortel itu. Dikatakan wortel yang tadinya keras, betul? Wortel yang mentah
keras sekali. Kemudian setelah direndam, celupkan dalam air yang sekian lama dan kemudian mendidih sekali. Kira-kira apa yang terjadi dengan wortel itu? Hartono jangan jawab, kamu tidak pernah masak sih. Ya, ibu-ibu, apa yang terjadi dengan wortel itu? Wortel itu menjadi lunak, lembek. Betul? Ini ibu-ibu tidak pernah masak ya? Ya, lembek sekali. Itu wortel itu keras, mulai lembek, mulai lentur. Dan kemudian telur yang tadinya gampang pecah, betul? Telur yang mentah itu kesenggol dikit, ambiar semua berantakan. Namun ketika direndam, apa yang terjadi? Terus telur itu menjadi matang, menjadi padat, nggak gampang pecah, betul? Kemudian wanita tua mengatakan, apa arti semua ini? Air panas adalah melambangkan sebuah problem, masalah yang datang dalam hidup kita. Kamu gak bisa hindar dari air panas itu akan mengepung kita. Itu masalah datang terus, masalah pasangan kamu, masalah mertua barangkali, bahkan nanti kamu punya anak, masalah juga. Tidak mungkin kita terhindar dari masalah sampai kita hidup di tengah dunia. Urusan pekerjaan, urusan pandemi, urusan gereja, dan sebagainya. Tetapi, hai anak muda, kamu mau menjadi wortel yang kemudian lembek, jadi orang yang neto, yang berdaya, orang yang dipengaruhi oleh air panas itu. Atau sebaliknya, menjadi seperti telur yang juga dipengaruhi dengan air panas itu. Kalau wortel menggambarkan orang yang kemudian tidak berdaya, lemah. Tetapi ada orang yang seperti telur yang menjadi keras. Bahasa Jermannya makin auban dia. Makin auban, kasih tau gak bisa. Kenapa? Keras, makin keras. Atau yang ketiga, kata wanita Tuhan, ada wadah ketiga yang masih belum disentuh. Dia pada mengambil bubuk kopi, jangan taburkan di sana. Kemudian diaduk sambil berkata, lihat tempat ketiga ini. Kopi tidak pernah dipengaruhi oleh air panas. Justru kopilah yang mempengaruhi air panas itu air berubah warnanya. Bukan hanya berubah warna, yang lebih indah adalah apa? Aroma mulai memenuhi ruangan itu. Setelah melihat arti sebuah ilustrasi, engkau tidak akan luput daripada perjalanan yang tidak mudah dalam pernikahan. Tetapi bagaimana sikap kita meresponi setiap masalah yang muncul? Apakah dirimu dipengaruhi atau engkau yang mempengaruhi terhadap masalah yang terjadi? Dan kemudian engkau mengeluarkan aroma yang wangi, aroma yang indah. Dibutuhkan komitmen total. Yang kedua, komitmen apa yang kalian perlu bangun bersama-sama dalam sebuah perjalanan pernikahan ini, yaitu komitmen untuk menerima. Komitmen menerima. Kalau pertama kata kuncinya saya bersama dengan kamu, maka kata kunci kedua adalah aku menerima kamu. Ya, kita menerima. Tadi saya sengaja di awal menanyakan kepada Hartono dan Cingita, apakah masing-masing adalah orang sempurna? Jawab tidak. Pertanyaan saya berikutnya adalah, Hartono, kamu tahu keunikan Cingita? Nggak tahu ya. Oh, belum tahu ya. Tahu kelemahan Cingita? Belum tahu juga. Nggak diberkatin ini. Dia bodoh dia tahu. Harus tahu. Sebelum menuju pada sebuah pernikahan, kita harus mengenal pasangan kita. Kita tahu, buka mata lebar-lebar sebelum diberkatin. Buka lebar-lebar. Termasuk lihat orang luar semua dibuka. Tetapi ketika dia diberkati, tutup matanya rapat-rapat. Kenapa ditutup rapat-rapat? Karena saya menerima kamu. Apa adanya. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Sekali lagi, bukankah Kristus melakukan hal yang sama kepada kita? Sudah Kristus menerima kita apa adanya, saudara. Kita orang yang compang-camping, orang yang berantakan, orang yang nakal, yang seringkali melukai dia. Dia tidak pernah membatalkan komitmennya kepada kita. Dia menerima kita apa adanya.
sekalian, kalimat saya berikutnya, di balik penerimaan Allah yang apa adanya itu, justru membuat kita menjadi pribadi yang bertumbuh. Saya ulang lagi. Di balik kesadaran bahwa Allah menerima saya adalah orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang helpless, ya, gak ada harapan, orang yang useless di mata Tuhan. Tuhan kata gak ada guna ini anak nakal berdosa banget kata Tuhan. Tetapi Allah menerima. Luar biasa sekali. Maka saya katakan di balik penerimaan Tuhan ini, Tuhan memberi ruang kepada kita menjadi pribadi yang bertumbuh. Kita tersentuh dengan penerimaan Tuhan, maka kita menjadi pribadi yang mau menyenangkan hati Tuhan. Saya terpelajari dalam sebuah pernikahan sama juga. Ketika kau menerima satu dari yang lain, Hartono menerima Cikuita adanya. Itu pasangannya bagi Cikuita untuk mulai bertumbuh. Saudara, Roh Kudus seringkali memakai pernikahan untuk menumbuhkan kita. Saya ulang kali lagi. Roh Kudus yang ada dalam diri kalian masing-masing memakai pernikahan sebagai wadah, sebagai sarana untuk menumbuhkan kita. Saya berharap kedewasaan akan semakin terjadi di dalam perjalanan pernikahan kalian berdua. Yang ketiga, itu komitmen secara eksklusif. Komitmen secara eksklusif. Kata kunci ketiga yaitu hanya aku dan kamu. Saya harap kata kunci tadi tidak dilupakan. Kalau pertama, komitmen total, betul. Kita yang kedua, komitmen yang saya dan menerima kamu, menerima. Yang ketiga yaitu aku dan kamu. Tidak boleh ada pihak ketiga, tidak boleh ada unsur yang lain yang kemudian hadir dalam pernikahan kalian. Hanya kalian berdua. Sebuah pernikahan yang hubungan yang sangat eksklusif. Sekali lagi, sangat eksklusif. Kita mengasihi orang tua, kita menghormati mereka, tetapi mereka tidak berada dalam hubungan yang eksklusif. Tidak. Itulah pernikahan. Saudara, sekali lagi Kristus dengan jemaatnya dan gerejanya. Tuhan tidak merindukan ada pihak ketiga yang menginterupsi, yang hadir di dalam hubungan itu. Tidak bisa. Maka saya berharap hubungan ini kemudian, relasi ini kemudian tercipta di dalam perjalanan komitmen kalian. Yang terakhir yaitu komitmen untuk selama-lamanya. Komitmen untuk selama-lamanya. Kata kuncinya yaitu sampai maut memisahkan kita. Bukankah sekali lagi itulah kemudian yang Kristus nyatakan ketika dia berrelasi dengan umatnya. Paulus berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan. Artinya apa? Itu komitmen yang berjalan selama-lamanya. Saya berharap kesetiaan menjadi sebuah fondasi yang kuat di dalam perjalanan kehidupan pernikahan Hartono bersama dengan Cikuita. 4 komitmen saya hadiahkan kepada kalian. Aku tetap bersamamu. Aku menerima kamu apa adanya. Hanya aku dan kamu. Yang terakhir, sampai maut memisahkan kita. Setuju? Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya bekal firman ini menjadi landasan bagi Hartono dan Cikuita untuk mereka membangun sebuah komitmen, bukan di depan orang tua, rekan-rekan dan keluarga, tetapi di hadapan Tuhan sendiri yang sudah siap untuk memberkati pernikahan mereka. Tuhan, kami sadar kami lemah, kami tidak berdaya untuk memenuhi komitmen demi komitmen tadi. Tapi hati yang mau belajar dan terbuka untuk Tuhan tuntun kami, Tuhan bimbing kami. Dan bukankah Roh Kudus akan memampukan, mendorong dan mengkondisikan untuk kami boleh hidup dalam sebuah komitmen seperti yang Tuhan inginkan. Dan kami semua optimis bahwa mereka berdua, Hartono dan Cikuita, mampu untuk boleh menghidupi setiap komitmen-komitmen itu di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan, kami hormati, kami menyerahkan
upacara sejenak yang akan kami langsungkan, kiranya bukan tangan manusia yang bekerja di dalamnya, tapi tangan Tuhan yang sempurna dan ajaib akan hadir dan memberikan berkat kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama melangsungkan akan upacara pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Maka saya pertama-tama mengundang dengan hormat untuk mama dari masing-masing mempelai. Saya mengundang untuk Ibu Fendi bersama Ibu Lisa yang adalah mama dari Hartono dan Mama Cikwita. Secara perlahan-lahan saudara boleh menyalakan lilin yang ada di depan altar. Mari saya silakan. Secara perlahan-lahan boleh naik ke atas mimbar dan kemudian menyalakan satu lilin yang adalah sebuah lambang atau simbol dari setiap keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mari. Terima kasih, boleh duduk kembali. Saya mengundang mempelai berdua untuk boleh naik ke dalam altar pernikahan, mendekat ke depan. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar sebuah janji nikah, sebuah janji nikah yang akan dikerahkan, diucapkan oleh Hartono dan Cikwita. Maka saya mengundang kalian berdua untuk boleh saling berhadapan satu dengan yang lain, saling berhadapan. Yang akan didengar oleh orang tua, oleh keluarga atau oleh rekan-rekan, tetapi yang utama mereka ingin mengikrarkannya di depan atau di hadapan Tuhan, yang kemudian akan mendengar akan ikatan atau janji kudus yang mereka akan ucapkan satu dengan yang lain. Yang pertama-tama saya silakan untuk Hartono memulai dahulu akan ikatan atau janji kudus yang mereka akan ucapkan satu dengan yang lain. Yang pertama-tama saya silakan untuk Hartono memulai dari dahulu. Saya persilakan. Saya dengan ini berjanji pada Allah bahwa saya akan menjadi engkau Cikwita sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan mematuhi firman Tuhan, hidup bersamamu dalam suka atau duka, dalam kehidupan atau kekurangan, sehat atau sakit. Saya berjanji dengan sepenuh hati akan tetap mengasihi dan setia kepadamu. Amin. Cikwita, kalau dengar apa yang Hartono telah ikrarkan dengan hati yang paling dalam, dia nyatakan bukan hanya di depan orang tapi di depan Tuhan. Saya persilakan Cikwita, dengan ketulusan hatimu kamu menyatakan ikrar janji yang kudus ini. Saya, Cikwita Purnomo, dengan ini berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saya menerima engkau, Hartono Laksana Wijaya, menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji mematuhi firman Tuhan,
hidup bersamamu. Dalam suka atau duka, dalam kelimpahan atau kekurangan, baik sehat ataupun sakit, saya berjanji dengan sepenuh hati akan tetap mengasihi dan setia kepadamu. Amin. Hanyalah anugerah dan pertolongan Tuhan yang memampukan kita untuk boleh berkomitmen memenuhi janji yang kudus di hadapan Tuhan. Dengan upaya dan kekuatan manusia tidak mungkin kita bisa memenuhinya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang menolong kita. Cincin yang merupakan sebuah simbol yang penting dalam sebuah pernikahan. Setelah cincin ini adalah logam yang mulia, yang menggambarkan pernikahan itu mulia adanya. Sesuatu yang didesain oleh Allah yang tidak pernah sembarangan. Dan cincin ini adalah logam yang bulat, yang tidak berujung, tidak berpangkal, yang mengartikan pernikahan itu berlangsung selama-lamanya. Hartono, ambillah cincin ini. Dan kemudian secara perlahan-lahan engkau menyematkan di jari manis daripada janji kita, dan kemudian ucapkan kata-kata yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Kita langsung mengambil encong dari situ dan memberikan cincin ini sebagai tanda kasih dan kesetiaan kepada Baik. Silakan cerita. Sematkan di jari manis Hartono. Hartono Laksana Wijaya, aku menerima engkau dari suamiku dan memberikan cincin ini sebagai tanda kasih dan kesetiaanku kepadamu. Baik. Baik Bapak Ibu, keluarga yang saya hormati, dengan hormat saya mengundang kita bersama-sama boleh berdiri. Kita akan berdoa memohonkan berkat Tuhan diberikan kepada Hartono dan Cikwita. Dan saya undang kalian berdua untuk boleh bersama-sama berlutut, mengambil posisi yang baik, untuk boleh berdoa memohonkan berkat Tuhan diberikan, dituangkan di dalam perjalanan pernikahan yang engkau lewati mulai hari ini. Kita bersama-sama berdoa, satukan hati, memohonkan berkat yang Tuhan curahkan, yang tuangkan. Selaku hamba Yesus Kristus, aku menemukan pernikahanmu Hartono dan Cikwita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Biarlah sungguh-sungguh berkat Tuhan menjadi penuh dalam hidupmu. Hak yang tidak pernah dibatalkan itu menjadi pegangan dan warisan seumur hidupmu di dalam membangun sebuah pernikahan yang kudus, sebuah pernikahan yang sangat agung di mata Tuhan itu. Dan biarlah berkat Tuhan tidak pernah Tuhan simpan, tidak pernah Tuhan tahan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh merindukannya. Bila berkat dari Allah yang tidak pernah berkesudahan itu menjadi bagian pernikahanmu mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Hartono, biarlah kuasa Allah yang Maha Tinggi akan turun menaungi, menjadikan engkau sebagai seorang pria kepala di dalam rumah tangga. Oleh karena hidup rohani yang berlimpah-limpah dalam hidupmu, oleh karena iman yang berakar dalam Yesus Kristus, membuat engkau menjadi seorang kepala yang membawa anggota keluargamu menjadi keluarga yang beribadah, yang mengenal Tuhan. Diberkatilah kiranya menjadi lelahmu, nafkah, rezeki, sehingga boleh membawa anggota keluargamu hidup dalam sejahtera di dalam Tuhan. Hikmat Tuhan turun menyertai setiap keputusan yang harus kamu buat.
ada roh Tuhan yang menuntun dan membimbing kau senantiasa. Chiquita, jadilah seorang penolong, seorang sahabat yang justru dalam kekuatanmu menjadi sumber inspirasi, sumber kekuatan kepada suamimu. Biarlah dengan lututmu, dengan hidup rohani yang berlimpah-limpah, engkau selalu berdoa, bersyafaat bagi suamimu, sehingga suamimu dihormati di pintu gerbang, seperti Amsal berkata, oleh karena ada istri yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan, karunia-karunia Tuhan akan turun menaungi Chiquita, seorang pendamping yang setia. Diberkatilah kiranya buah kandunganmu. Kalau Tuhan izinkan supaya melalui engkau, Tuhan mempercayakan mutiara-mutiara yang berharga, yang diturunkan generasi-generasi yang ilahi di tengah-tengah zaman ini, sehingga berbahagialah dan lengkaplah sukacita dalam pernikahan yang Tuhan hadirkan dalam diri kalian. Hamba mohonkan berkat Tuhan yang tidak terlihat itu akan sungguh-sungguh apply, sungguh-sungguh nyata, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang untuk bersama-sama diri secara perlahan-lahan. Baik, sekarang saya persilahkan kalian berdua, jangan lihat saya, lihat pasanganmu. Oke. Silakan Hartono boleh membuka cadar yang ada di depan wajah Chiquita. Secara perlahan kamu boleh membukanya, cadar itu. Mari persilakan. Apa Hartono yang mau lakukan sekarang? Hartono, Chiquita cantik bukan? Itulah bidadari yang kamu doakan selama ini. Berapa lama kamu berdoa? Cukup lama, luar biasa ya. Chiquita bersyukur untuk Hartono yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kalian. Hartono, berikan kecepatan manis kepada Chiquita. Penuh dengan tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu sekalian. Baik, sidang tutup kembali. Saya mengundang kalian berdua secara perlahan-lahan untuk mulai naik ke depan, untuk boleh menyatukan lilin yang ada di depan. Inilah lambang atau simbol dari masing-masing keluarga, dari keluarga Wijaya dan keluarga dari Hadi Purnomo. Kami boleh mengambil ini yang tadi dinyatakan oleh Mama. Dari masing-masing keluarga, dari keluarga Wijaya dan keluarga dari Hadi Purnomo. Kami boleh mengambil ini yang tadi dinyatakan oleh Mama. Dan secara perlahan kami boleh menyatukan dengan lilin yang ada di depan. Demikianlah mereka bukan hanya dua, tetapi mereka satu adanya, membangun sebuah komitmen untuk selama-lamanya. Mereka berusaha berjuang untuk terus menyalakan lilin, membangun. Tidak mudah memang, itulah perjuangan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mempelai berdua akan menuju ke meja yang ada di samping. Mari silakan, yang lilin-lilin boleh dipadamkan. Mereka akan melakukan penandatanganan sebuah akte pernikahan yang kudus.
Bapak Ibu sekalian, pada hari yang sangat diberkati oleh Tuhan ini, maka izinkanlah keluarga yang baru diberkati oleh Tuhan, mereka ini memberikan rasa syukur, rasa hormat mereka kepada Tuhan di dalam bentuk persembahan syukur sebagai lambang betapa Tuhan adalah Tuhan yang sudah menghadirkan sebuah pernikahan, dan Tuhan yang sama akan terus melanjutkan perjalanan pernikahan mereka berdua. Mari saya persilakan kalian berdua untuk boleh berputar. Secara perlahan boleh turun ke bawah. Secara perlahan. Di tengah-tengah hari. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama berdiri. Di sini saja. Saya mengundang Bapak Ibu bersama berdiri. Saudara-saudara hamba Tuhan, hari ini 28 November 2020, maka saya menyatakan bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri yang sah di dalam Tuhan, dan apa yang telah Allah satukan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Sambutlah mereka berdua dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebagai orang tua tentu merindukan mempunyai anak-anak adalah anak-anak yang hormat kepada orang tuanya. Karena selalu berpihak tangguh di hadapan anakmu dan tidak membiarkan saya melihat seberapa besar pengorbananmu. Ayah dan ibu adalah anugerah yang terindah dalam hidupku. Kasih sayang yang Papa dan Mama berikan kepadaku tulus tanpa mengharapkan balas jasa dariku. Tidak ada yang bisa diberikan selain ucapan terima kasih saudara. Maka bila seringkali telah membuatmu kecewa karena semua kesalahan yang telah lakukan, Papa dan Mama tidak akan bisa digantikan oleh siapapun di dunia ini. Semoga Allah selalu memberikan cahaya kepada Papa dan Mama. Baik, silakan Antono untuk melihat kepada Bapak dan
Saya mengundang bersama-sama supaya kita akan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pemberkatan nikah pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa semata-mata hanya anugerah dan anugerah Tuhan. Khususnya kepada keluarga yang baru diberkati oleh Tuhan. Buka hatimu lebar-lebar dan terima berkat Tuhan. Rahmat sejahtera dari Bapa di surga yang tidak pernah berubah. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan tuntunan Roh-Nya yang lurus akan turun menaungi menyertai setiap engkau, khususnya Hartono dan Cipta yang telah memulai kehidupan pernikahan yang baru. Berkat Tuhan tertuang kini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, mereka memulai berdua akan meninggalkan altar pernikahan ini dan menuju di depan. Bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, bahkan sampai selama-lamanya. Kita sambut dengan tepuk tangan sekali lagi. Biar berkat Tuhan terus menyertai, mengiringi perjalanan kalian. Puji Tuhan. Dengan demikian berakhirlah ibadah pemberkatan 28 November 2020. Tuhan Yesus memberkati. If I could read your mind, I would have thought we're doing fine, with no one better beside me. No, no, so baby, baby, where did you go? If you could read my mind, I've been talking to my pillow every night. 'Cause I've been waiting for something more than the way that we've been going. So baby, now I'm going. Baby, baby, where'd you go?
It's harder to define what it is inside. It's hard to guide.